pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi di kalangan muda-mudi bangsa. Nyawa penerus bangsa seakan menjadi sebuah produk murah yang bisa dibeli di pasar malam. Akankah seluruh rangkaian insiden ini menemukan titik terang? Awan kelabu kembali menyelimuti, di antara jejak nestapa yang minim empati, serta tragedi pilu yang sulit dihindari. Kini, hilang hayat bagai tak berarti. Insiden ini seakan menjadi saksi nyata, tak pandang usia meski masih belia. Lantas, apakah kemanusiaan masih ada di dalam raga? Saya Alif Agustin, inilah 5 News dan 5 Talk selengkapnya. Indonesia diguncangkan pada situasi yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya jumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja. Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia, selama Januari hingga Juni 2023 terdapat 4.794 laporan kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh Indonesia. Dalam jangka waktu tersebut, insiden yang paling sering terlapor adalah penemuan jenazah dengan jumlah kasus mencapai 1.907. Menurut keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia, penemuan mayat umumnya berkaitan dengan kasus pembunuhan, orang yang hilang, atau kejadian kecelakaan. Kemudian, pada awal tahun 2023, berdasarkan data yang diperoleh dari EMP Robin Opsnal Bareskrim Polri, menunjukkan selama rentang waktu 1 hingga 9 Januari 2023, Polri menerima laporan sebanyak 31 kasus pembunuhan setiap harinya. Data dari EMP mengungkapkan bahwa jumlah individu yang menjadi korban tindak pembunuhan mencapai 28 orang. Di sisi lain, tercatat bahwa ada 17 orang yang dilaporkan sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut. Tidak dapat diabaikan bahwa 5 dari mereka masih dalam status sebagai pelajar atau mahasiswa. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pelaku yang bekerja sebagai karyawan swasta yang hanya mencapai 4 orang. Kasus pembunuhan yang melibatkan seorang mahasiswa kembali terjadi pada tanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia. Pertama tadi Alifah menyinggung banyak statistik, ada angka yang begitu banyak tentang insiden pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Yang perlu kita ketahui adalah satu kematian itu adalah tragedi, tapi ketika 1000 kematian, orang seringkali menganggap itu hanya statistik. Jadi berapapun satu nyawa, satu korban jiwa yang meninggal karena kejahatan pembunuhan itu adalah peristiwa kemanusiaan yang harus kita cermati betul-betul. Apalagi tadi Alifah jelaskan angkanya banyak sekali. Iya, sampai ribuan. Betul. Dan terus tadi pertanyaan Alifah soal apa sih yang menyebabkan, Alifah juga tadi sudah menyinggung ya, ada kejadian salah satu mahasiswa di Depok yang terlibat kasus pembunuhan dan korbannya juga mahasiswa. Kalau kita lihat kan pada kasus tersebut, setidaknya pada kalau kita merujuk pada pernyataan resmi penegak hukum yang mengatasi kasus ini, itu kan kasusnya lebih ke ekonomi ya. Tersangka ingin mengendalikan atau menguasai laptop dan gawai korban ya. Dalam rangka itu juga ada tekanan juga secara ekonomi ya, karena kalah main punya judi online ya, kalah judi online, dan apalagi tuh forex ya, ada satu ya, pinjam online juga terhimpit dan harus membayar. Pada akhirnya adalah dengan perhitungan yang pendek lalu membunuh temannya, merugikan, dan dengan cara yang kalau kita perhatikan di laporan-laporan media massa itu cukup sadis ya, dan kemudian mayatnya juga ditinggalkan di dalam TKP dibungkus plastik gitu ya. Itu sangat kita sayangkan kejadian tersebut ya. Kalau kita lihat juga Alifah dan teman-teman pemirsa ya, banyak kasus-kasus yang serupa tapi memang tidak sampai pada tahap pembunuhan. Alifah ingat tidak kasus di
ini dekat-dekat ya, dekat-dekat peristiwa tersebut ada di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Siswa SMA kalau tidak salah itu menusuk temannya dengan pisau dan itu terekam di CCTV. Itu enggak? Lalu rekaman itu yang tersirkulasi secara masif di media sosial. Faktor penyebabnya ini bukan pembunuhan ya, tapi kan perilakunya adalah perilaku kekerasan. Nah, yang terjadi pada waktu itu adalah, ini juga dari dokumen atau informasi yang bisa kita telusuri di media massa, ternyata pelaku ini kerap mendapatkan bully dari teman-teman. Dekat-dekat waktu tersebut juga ada di Jawa Tengah ya, kalau saya tidak salah di Temanggung. Kali ini adalah pelaku kekerasannya adalah siswa SMA, juga bukan pembunuhan sebenarnya, tapi lebih kekerasan. Alifa mungkin dan teman-teman pernah menyimak ada siswa SMP yang membakar sekolahnya. Bayangin, sekolah dibakar. Kenapa? Sama ternyata karena pelaku kerap menjadi korban dibully ya, bahkan pernah beberapa kali kesempatan dikeroyok oleh teman-temannya. Ada juga korbannya tadi, ada yang sesama mahasiswa, ada juga yang korbannya adalah guru atau dosennya. Ini teman-teman bisa cek, misalnya ada satu peristiwa di sebuah kampus di Sumatera Utara ya, di mana mahasiswa itu menebas atau melukai dosennya dengan senjata tajam. Memang dosennya tidak langsung meninggal dunia, tapi akibat atau dampak dari luka yang disebabkan oleh student tadi, selang atau jeda beberapa hari kemudian dosennya meninggal dunia. Nah, ketika ditelusuri juga dari beberapa data publik yang saya pelajari, ternyata mahasiswa ini tidak puas dengan proses belajar dan proses bimbingan yang terjadi. Jangan kayak gitu ya, nih banyak mahasiswa yang menonton nggak suka sama dosennya, lalu melakukan kekerasan terhadap dosen. Balik ke pertanyaan Alifah tadi ya, faktornya apa mas, mahasiswa atau anak muda atau remaja bisa melakukan kekerasan yang sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia? Oh, itu banyak beragam faktor, banyak penyebab yang nanti kita bisa korek satu persatu. Tapi kalau kita lihat benang merahnya adalah, saya rasa ketidakmampuan dalam mengontrol kecemasan atau mengelola emosi, sehingga ketidakcakapan pengelolaan diri tersebut termanifestasikan dalam cara-cara menyelesaikan menyelesaikan masalah yang tidak tepat guna dan menggunakan kekerasan. Dan dampaknya tadi ya, sampai ada korban jiwa yang melayang. Ini untuk awalan kira-kira kayak gitu. Dan bisa kita telusuri lagi, ternyata kalau tadi kita lihat ya, ada benang merah di kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, ketidakcakapan dalam mengelola kesehatan jiwa atau mengelola kecemasan. Nah, kalau kita lihat datanya, Alifah dan teman-teman pemirsa, penonton ya, data terakhir di beberapa research dari tahun 2021, lebih dari 90% anak muda di Indonesia di antara rentang usia 16 sampai 24 tahun itu mengalami kesulitan finansial, punya kesulitan dalam memenuhi tuntutan akademik, dan juga merasa kesepian. Dan dalam riset yang sama di tahun 2021, lebih dari 50% itu dalam rangka merespons kesulitan-kesulitan tadi itu kerap melukai dirinya, self-harming, dan berpikir tentang bunuh diri atau punya gagasan atau ide-ide bunuh diri. Di data yang lain ada namanya data nasional tentang kesehatan mental yang dipublikasikan tahun 2022, itu menemukan bahwa 34,9% teenagers atau remaja Indonesia itu punya masalah kesehatan mental dan punya problem kecemasan dalam dirinya. Memang saya menelusuri, mempelajari bahwa orang yang punya masalah mental itu lantas menyebabkan dia menjadi pelaku yang agresif. Tidak begitu ya, Alifah dan teman-teman. Tidak ada research yang juga mengatakan bahwa kalau orang punya mental health lalu kemudian akan menjadi agresif dalam melakukan kekerasan. Tapi memang pada beberapa riset, orang yang punya atau orang yang involved dalam kekerasan itu ternyata punya kesehatan mental yang buruk. Jadi ada, tidak selalu itu kasualitas, tapi
mereka yang involved dalam kekerasan punya isu mental health. Orang-orang yang punya masalah kesehatan mental tapi memanage dengan baik, mengelola dirinya dengan baik, datang ke profesional, saya rasa itu bisa coping problemnya dengan baik dan sehat. Gitu. Ya. Berarti untuk faktor psikologi sangat berpengaruh mungkin ya. Betul. Walaupun tidak selalu, tapi setiap yang melakukan kekerasan atau pembunuhan memiliki kegangguan jiwa atau satu faktor mental. ya, satu faktor adalah memang di-drive dari faktor individu, faktor internal, tapi nggak cuma itu aja. Ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kenapa individu melakukan kekerasan. Oke. Melihat dari kasus-kasus yang tadi disebutkan, kayak bullying dan lain-lain, mungkin lingkungan sosial dan psikologis yang berpengaruh ya. Saya perdalam soal yang tadi Alifa bilang soal lingkungan sosial itu betul ya, karena pertama ya, kalau misalnya kita lihat kekerasan yang tadi saya mention itu kan terjadi di sekolah, di lembaga pendidikan. Nah, apa-apa yang terjadi di sekolah itu seringkali menjadi cermin dari apa yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Anak muda, remaja, itu siapa yang dicontoh? Gurunya. Gurunya, lebih tepatnya orang dewasa. Orang anak remaja, anak kecil yang melakukan kekerasan, bisa jadi dia meniru dan mempelajari perilaku-perilaku, nilai-nilai kekerasan yang dia serap, dia absorb dari lingkungan sosialnya. Kalau dia sehari-hari melihat di rumah, misalnya ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya, sehari-hari menggunakan kekerasan verbal di lingkungan bermainnya, lalu itu yang dilihat, itu yang diserap, apa yang dia praktikkan ketika dia menghadapi masalah serupa dengan teman-temannya di sekolah. Jadi lingkungan sekolah, nilai-nilai yang dipelajari di masyarakat itu juga akan membentuk dan bisa men-trigger seseorang merespons situasi tertentu dengan cara-cara kekerasan. Dan itu ya, lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Termasuk di luar tadi ya, faktor individu dan lingkungan sosial juga bagaimana keterpaparan individu terhadap informasi-informasi yang menyuguhkan nilai-nilai kekerasan. Dari mana aja? Dari gadget, dari film-film yang ditonton. Sekarang apalagi YouTube mudah sekali ya, kita bisa mengakses apa saja. Kalau ke bioskop mungkin penjaga bioskopnya bisa melihat anak di bawah umur nih, walaupun banyak yang melanggar sih, tapi kan setidaknya bisa kontrol. Tapi YouTube sekarang anak-anak dengan mudahnya, ditambah tidak semua orang tua cukup aware untuk memperhatikan perilaku anak-anak mereka dalam mengakses konten-konten atau tayangan yang disaksikan. Gitu. Oke. Sudah terjawab semua nih pertanyaan. Semuanya? Iya, tentang yang penyebab ini. Boleh lagi, ada kali yang belum? Ada. Tentang penyebab itu sudah terjawab. Berarti intinya itu ada di lingkungan sosial, dan psikologis, dan perkembangan digital. Karena beberapa waktu ke belakang, 2023 pun kekerasan atau pembunuhan itu melonjak naik gitu kasusnya. Dan ini pun dibarengi dengan perkembangan sosial media dan digital. Perkembangan digital itu selain tadi yang saya sebutkan ya, film, tayangan di YouTube juga, sebenarnya game online itu juga banyak adik-adik teman-teman yang saya waktu kecil juga main sih GTA ya di PlayStation ya. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah jalannya masih bener ya, tidak kemudian menerapkan itu lagi di jalan kita tabrak-tabrakin orang kan. Saya membayangkan ketika tidak ada cukup filter yang baik, tidak ada cukup filter yang jelas, pendampingan dan counter dari orang tua yang memadai ya, itu khawatirnya diterapkan dalam satu kehidupan yang nyata. Betul. Berarti walaupun anak-anak zaman sekarang main GTA, tapi dengan adanya pendampingan orang tua dan kesehatan mental yang baik, mungkin itu akan terhindar sekali dari yang namanya perilaku kekerasan. Ya betul, dan itu kan jangan lupa itu adalah aktivitas hiburan ya. Jangan sampai juga teman-teman, adik-adik kita itu teman-teman sih juga banyak sih seumuran saya yang masih main game online sih, tapi jangan sampai itu kemudian menjadi aktivitas utama yang meninggalkan kewajiban utama kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar gitu ya. Ya ditambah tadi ya dampak-dampak atau paparan tentang kekerasan jangan sampai itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebenarnya nggak punya atau tidak saat ini ya, saya belum punya data yang bisa bilang secara tegas apakah ada bedanya ya. Tapi yang mau sampaikan begini, bahwa setiap peristiwa
atau setiap insiden kekerasan yang melibatkan individu, pelaku dan korban itu selalu unik ya. Manusia itu kan satu individu atau subjek yang kompleks ya. Kita punya pengalaman, punya imajinasi, punya harapan, punya kecemasan yang berbeda-beda, sehingga betul ya kita perlu untuk melihat teater, melihat pola. Tapi jangan sampai juga kita mengeneralisasi setiap permasalahan karena tidak ada satu penjelasan yang fit for all gitu ya. Secara ya, saya training background saya social sciences yang melihat sesuatu itu secara rinci, detail, dan tidak bisa menyamakan pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Tapi kalau tadi boleh kita melihat benang merahnya saja, yang membedakan adalah tanggung jawab hukum dan pengetahuan tentang risiko sebenarnya. Orang dewasa itu, adult ya, kita sudah menganggap mereka individu yang paham konsekuensi dan paham bahwa perilaku yang dilakukan punya konsekuensi hukumnya. Nah, terhadap anak kita tidak bisa memaksakan anak tahu norma, tahu aturan, tahu konsekuensi. Nah, mereka adalah subjek atau individu yang sedang dalam tahap tumbuh dan kembang. Tugas mereka adalah menyerap nilai-nilai belajar dari orang dewasa. Jadi kalaupun nanti ada individu anak yang berhadapan dengan hukum, maka cara-cara penanganannya harus proporsional. Mungkin Alifa dan teman-teman ingat satu peristiwa pembunuhan yang pernah terjadi tahun 2020. Ada anak berusia 15 tahun di Jakarta yang membunuh anak 6 tahun. Alifa mungkin ingat, teman-teman bisa juga memeriksa kembali di Google ya kejadian di Jakarta. Secara reaktif, secara reaksioner bisa jadi kita marah, kok bisa ya, kok tega sekali anak kecil umur remaja 15 tahun kok sebegitu kejamnya gitu yang membunuh anak 6 tahun gitu. Ini jangan dipotong ya, ini karena sensitif sekali masalahnya. Tapi kalau kita melihat lebih rinci, kita menyayangkan peristiwa tersebut terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan pelaku anak tersebut melakukan kekerasan? Karena ternyata anak tersebut mengalami trauma dan merupakan korban dari kekerasan seksual. Bayangkan coba, kita tidak bisa membenarkan kekerasan yang dilakukan, pembunuhan yang dilakukan, tapi bagaimana memahami sebab-sebab, faktor-faktor yang sangat tidak bisa kita terima ya. Artinya kan dia korban kekerasan seksual dari orang dewasa di sekelilingnya yang harus melindungi, yang harusnya itu menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai moralitas yang diterima masyarakat, tapi malah melakukan sebaliknya, menyebabkan apa? Korban atau pelaku trauma dan melampiaskannya dengan melakukan kekerasan ke korban lain yang lebih lanjut. Nah, poin saya adalah kita kemudian tidak bisa secara mengeneralisir semua masalah pembunuhan, apalagi yang melibatkan pelaku anak atau korban anak. Kita perlu hati-hati sekali memahami kasus demi kasus. Maka yang terpenting adalah buat saya bukan pada merespons kasus setelah terjadi, ya bagaimana pencegahan dini, deteksi dini, itu yang kita hindari. Semoga adik-adik kita, teman-teman kita, keluarga kita semuanya tinggal dalam ruang aman ketika beraktivitas sehari-hari. Oke. Iya. Untuk dan pola itu nggak ada yang khusus ya untuk membedakan pembunuhan dari satu orang dengan orang lainnya. Semua itu dilatar belakangi oleh ada situasi-situasi khusus mendasari, yang melatari, yang perlu kita lihat secara bijak, secara komprehensif. Begitu. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut berpengaruh juga ke pola-pola yang berbeda mungkin ya. Oke. Pertama tadi ya, kita sudah di awal saya sudah sampaikan juga kalau ini ada kaitannya dengan soal kesehatan jiwa ya. Makanya bagi saya untuk pertama ya, untuk peserta didik atau siswa atau mahasiswa itu kita semua harus aware, harus sadar dengan pentingnya kesehatan jiwa kita. Dia menjaga diri kita sehat secara kejiwaan, sama pentingnya menjaga diri kita sehat secara fisik ya. Jadi jangan pernah ragu untuk memperoleh dukungan yang profesional. Sama ketika kita nggak enak fisik, nggak enak batuk atau apa, kita akan mencari dokter, mencari obat yang kita tahu, kita cerita gitu. Ketika kita
merasa diri kita not okay gitu, jangan sungkan, jangan ragu untuk meraih dukungan-dukungan yang berarti. Termasuk tadi kalau kita lihat banyak kasus tadi merasa sendirian dibully gitu ya, kemudian punya himpitan ekonomi, terkait kasus di Depok itu kan sebenarnya hal-hal yang harusnya kita di luar ya sebagai orang yang sebagai bystander bisa nih harusnya nih mencari support, mencari dukungan. Betul. Satu dari sisi peserta didik dulu ya, kemudian dari sisi lembaga pendidikannya. Saya rasa gini ya teman-teman ya, ini ada mudah-mudahan ada Bapak Ibu guru yang menonton, Bapak Ibu dosen, pengelola pendidikan, penting untuk memasukkan dalam kurikulum sekolah tentang pengendalian diri dan menghadapi kegagalan. Sekolah tidak pernah mengajarkan, sekolah mengharuskan kita berprestasi. Sekolah atau lembaga pendidikan pengen kita lulus cum laude 3,5 tahun, betul ya? Tapi tidak pernah, saya rasa belum pernah saya lihat ada kurikulum yang bagaimana mengajarkan orang merespons kegagalan, merespons kesulitan. Itu saya rasa harus menjadi hidden kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga student itu betul kita harus punya dream, punya mimpi, punya target agar berprestasi, tapi jangan sampai kemudian kesehatan jiwa kita pelajar terabaikan. Saya rasa itu ya. Dan tadi ya Alifa menyinggung juga soal lingkungan ya, ada stakeholders ya, dari siswanya, sekolah. Tadi ya saya singgung bahwa yang dialami oleh perilaku siswa dalam sekolah itu cerminan dari nilai-nilai yang dia pelajari juga di luar tembok sekolah atau di luar tembok pendidikan. Makanya komunitas masyarakat harus menjadi teladan, harus menjadi role model buat adik-adik kita, buat anak-anak muda supaya tidak menormalisasikan kekerasan. Jadi kalau ada masalah coba lihat di jalan, kadang kita senggol-senggolan sepeda motor, mobil-mobil apa yang dikeluarkan, soft gun misalnya di luar kayak gitu kan, apa tuh ya, simbol-simbol kekerasan yang didahulukan. Makanya orang dewasa dimanapun kita berada harus betul-betul bisa menunjukkan kepada adik-adik, kepada anak yang lebih muda bahwa kita bisa kok menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak mengedepankan kekerasan. Terus jadi contoh dan value yang dicontohkan kepada banyak orang. Gitu. Oke, berarti untuk mencegah seluruh perilaku kekerasan dan pembunuhan itu bisa dimulai dari diri sendiri, motivasi diri, bagaimana kita menghadapi kegagalan, bagaimana cara kita memperbaiki situasi yang tidak kita inginkan, dan juga dari pihak kampus sendiri ada kurikulum yang bisa mengajarkan hal tersebut ya. Kemudian juga untuk mungkin saya sebagai kakak tingkat ya, bisa mengajarkan atau bisa memberikan contoh yang baik kepada yang menjadi mahasiswa yang lebih muda, yang lebih junior dari kita. Pertama tadi ya, anak itu kompleks ya. Ketika melakukan perilakunya, dia tidak betul-betul menghitung atau belum betul-betul memahami dampak dari perilaku yang dilakukan. Itu merugikan orang lain, bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan orang lain meninggal dunia misalnya ya. Salah ya, salah. Tapi kan sekarang bagaimana sistem hukum kita merespons anak yang berhadapan dengan hukum ini kan. Yang pertama, Alifa dan teman-teman, yang namanya penghukuman itu sudah tidak eranya lagi, sudah tidak zamannya lagi. Hukum itu sifatnya membalas dendam. Karena anak ini melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, maka kita harus terapkan hukuman yang sama persis. Karena dia kemudian perilakunya adalah, katakanlah misalnya membunuh orang, maka hukumannya adalah harus mata dibayar dengan mata gitu ya. Harus dihukum yang seberat-beratnya. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan hak asasi manusia. Jadi kita perlu juga memperhatikan satu hukum yang satu proporsional dan yang kedua rehabilitatif. Yang terpenting adalah ketika anak melakukan kekerasan, anak melakukan atau terlibat dalam, anak sekarang apa sih misalnya ikut geng motor misalnya ya, atau ikut ini di sekolahnya misalnya disuruh kakak seniornya untuk menyerang siswa tetangga sekolah misalnya, bagian dari inisiasi, kan banyak kayak gitu kan. Yang kayak begitu masa ya betul itu kesalahan, harus dididik, harus direspons. Karena kalau nggak direspons tadi dia menganggap itu hal yang biasa. Harus ada nilai-nilai yang diajarkan, tapi jangan juga kemudian anak yang salah
kirim ke penjara, penjaranya penuh nanti. Sekarang udah penuh dan juga tidak menyelesaikan masalah kan kalau setiap kasus ntar di sana ketemu sama pelaku kriminal yang lebih serius malah jadi belajar kejahatan ya di penjara lebih parah ya. Lebih parah. Jadi harus proporsional dan rehabilitatif. Yang terpenting adalah ditanamkan nilai supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan yang paling penting dari hukuman adalah anak ini bisa berintegrasi kembali, bisa berkontribusi kembali kepada masyarakat setelah menjalani hukuman. Kalau dipenjarakan misalnya, dimasuki ke lapas misalnya, kan itu ada stigma. Wah, ini anak nakal nih. Itu ada stigma, ada label yang malah menghambat anak tidak bisa tumbuh, kembang dan kembali kepada masyarakat. Begitu. Jadi harus tadi ya, sekali lagi saya tegaskan, perlu mengedepankan satu pendekatan hukum yang menghargai atau berpihak pada tumbuh kembang anak di kemudian hari. Salah dididik, direspons, tapi jangan mematikan, jangan dibunuh masa depan anak dengan hukum yang tidak proporsional tadi. Oke. Berarti tetap perlu memperhatikan hak asasinya dan bagaimana masa depan anak ke depannya. Betul. Oke, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan untuk sesi diskusi kita sekarang, dan akan masuk ke segmen yang kedua. Jadi setelah kita berbincang dan mengulik lebih dalam seputar maraknya kasus kematian tadi, kita beralih ke segmen yang namanya Apa Kata Netizen. Iya, jadi pada segmen ini saya akan mengajak Bapak untuk mendengar tanggapan yang sudah dikumpulkan dari netizen 5TV di Instagram. Dan nantinya Mas ini memberikan feedback yang singkat saja ya. Oke, untuk tanggapan netizen pertama ini, ada katanya bagaimana menyebut Indonesia emas 2045 jika penerusnya seperti ini. Mungkin kita juga akan dihadapkan dengan momentum yang berharga nanti ya. Dan mungkin netizen juga kayak, gimana nih kita orang generasi ajanya kayak gini gitu. Yang kayak gini kita juga harus proporsional juga ya melihat. Yang kayak gini ada ya, yang ada teman-teman kita yang berbuat salah dan melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak terpuji misalnya ya. Well, nggak apa-apa, bisa salah tapi masih bisa betul, masih bisa benar di kemudian hari. Yang terpenting adalah kita sebagai teman sebaya, sebagai kolega, sebagai orang dewasa mengingatkan. Tapi juga di waktu yang bersamaan membangun kepercayaan dirinya bahwa dia bisa kok lebih baik dari kita, sama baiknya seperti kita dan lebih baik dari diri kita seperti sebelumnya. Begitu. Satu itu. Yang kedua adalah betul ada yang ada yang berbuat tidak terpuji, tapi ada Alifah, ada teman-teman TV-nya, ada teman-teman 5TV yang juga melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Jadi kita juga bisa melihat satu bingkai yang komprehensif, melihat nggak hanya sisi peristiwa-peristiwa buruknya, tapi juga banyak anak-anak muda yang berprestasi yang bisa kita lihat lebih optimistik. Berarti tidak perlu melihat yang buruk-buruknya saja, masih ada harapan ya untuk kita. Harapan, tapi bukan berarti kita abai sama masalah itu masalah. Betul. Tapi ya di manage tapi bisa diperbaiki juga. Untuk tanggapan yang kedua ini. Pendidikan Indonesia berarti belum bisa membentuk kepribadian remaja saat ini dengan baik, katanya begitu ya. Tapi ya pendidikan Indonesia juga menghasilkan menghasilkan Alifah. Pendidikan Indonesia menghasilkan kita punya masalah di lembaga pendidikan. Tadi yang saya bilang kan informasi-informasi yang negatif. Bahkan Pak Menteri yang sekarang, Pak Menteri Madem tuh bilang ada 3 dosa perguruan tinggi. Pertama adalah radikalisme, yang kedua adalah bullying, perundungan, yang ketiga adalah kekerasan seksual. Betul, kita masih punya 3 itu yang di highlight ya, bukan berarti yang lain-lainnya nggak ada ya, nyontek, plagiarisme misalnya. Kita punya banyak masalah pendidikan. Well, ayo kita manage, kita lihat itu sebagai challenge, sebagai tantangan, tapi sekarang yang paling penting adalah ya di-handle, dilokalisir masalahnya. Tapi ada sekian banyak anak-anak muda di sekolah, di SMP, di perguruan tinggi yang berprestasi, yang menang kompetisi di ajang internasional, di bidang olahraga, di bidang kesenian. Nah, itu juga harus kita lihat ya. Untuk tanggapan selanjutnya ini ada katanya
faktor lingkungan atau pergaulan mempengaruhi tindakan kriminal saat ini. Itu benar banget ya, udah tadi juga dibahas. Itu. Iya. Mau ditanggapi lagi atau tidak? Tapi jangan sampai itu betul ya. Kan kalau kata orang tua dulu ya, kalau kita main sama penjual minyak wangi, kita minimal ketularan harum-harum minyak wangi. Kalau kita bermain sama pandai besi, kita akan cemong gitu atau menghirup bau-bau yang panas dan kotor kira-kira gitu ya. Itu pentingnya kita kemudian memilah-milih lingkungan sosial. Tapi jangan sampai juga kita kemudian eksklusif dan memilah-milih ya. Karena kalau kita kaku melihat itu, nanti udah ya kita eksklusif berteman dengan orang-orang yang kita anggap baik, tanda kutip baik gitu, dan kita meninggalkan teman-teman yang kita anggap lebih rendah dari kita. Itu kan malah konsekuensinya kita jadi sombong. Jadi kita harus bisa membuka diri, berteman dengan siapapun, open mind, tapi tetap harus punya pendirian. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi. Main sama teman-teman yang siapapun, tapi nilai-nilai anti kekerasan, nilai-nilai penyelesaian secara damai, nilai-nilai kesehatan mental, kita yang harus mempengaruhi, jangan kita yang dipengaruhi. Oke, gitu. Betul, keren banget. Oke, selanjutnya katanya harus ada mitigasi dari semua pihak supaya tidak terjadi seperti ini. Betul, setuju. Betul, setuju banget ya. Termasuk mulai dari diri kita sendiri ya. Kita jangan mengharapkan sekolah berbuat sesuatu, kampus kita nggak bener nih, Pak Rektor nih, Pak Dekan nih nggak tidak Pak dosen nih nggak memperhatikan kesehatan mental kita, itu nggak apa-apa. Di luar diri kita itu kan hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita harus memulai dari hal-hal yang bisa kita manage. Siapa? Ya diri kita sendiri. Kita aware sama kita gimana nih. Kalau capek jangan quit, jangan berhenti, tapi istirahat. Udah istirahat, seger lagi, kerjain lagi. Tuntutan sekolah ya nggak apa-apa, teman-teman dapat A, saya juga bisa dapat A juga kok ya. Atau teman-teman punya iPhone baru, nggak apa-apa, saya bukan iPhone tapi gitu ya. Kadang-kadang social pressure ya. Teman-teman makan di resto yang lebih mahal bisa post di story gitu ya. Kan nggak harus ya kayak gitu ya. Kita harus kadang belajar menetapkan bahwa standar hidup yang baik adalah pada diri kita, bukan memuaskan ego-ego orang lain yang orang lain juga nggak peduli sama kita. Betul. Standar kita dulu ya. Yang kita bisa manage adalah diri kita sendiri. Oke, dari diri kita sendiri dan nantinya baru ke pihak-pihak yang lainnya. Oke, selanjutnya ada yang terakhir ini. Terakhir ya. Apakah remaja yang berpotensi bertindak kriminal memiliki tanda-tanda? Tadi ya sudah dibahas juga. Di kriminologi, awal-awal teori kriminologi itu ada. Teori tersebut itu sangat rasis ya. Ada namanya ilmuwan terdahulu namanya Cesar Lambrosio. Nah, itu melihat atau punya research kalau orang-orang pelaku kejahatan tuh punya ciri-ciri fisik. Jangan lihat saya ya, gini. Tapi itu suatu perkembangan ilmu, nggak apa-apa ya. Berkembang ternyata ya dianggap pada akhirnya keilmuan tersebut pada waktu itu cukup stigmatik, cukup melabel. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan sebagai kriminal atau punya ciri-ciri fisik tertentu. Karena yang kemudian lebih berpengaruh pada perilaku orang berbuat baik atau jahat adalah ini teori kontemporernya ya, yang saat ini berkembang lebih pada lingkungan sosialnya. Itu yang lebih mempengaruhi. Orang terlahir nggak ada orang yang born to be criminal tuh, nggak ada ya. Ya terlahir moderate ya, terlahir netral gitu ya. Tapi ketika dia dibenturkan atau berhadapan dengan faktor-faktor individual tadi, ada himpitan-himpitan ekonomi, ada contoh-contoh orang-orang yang melakukan kekerasan, kejahatan yang kemudian dipelajari dan diterima, itu yang kemudian orang komit melakukan kejahatan. Proses sosialnya, bukan dia kemudian punya ciri-ciri tertentu. Karena kalau kita lihat ada nggak sih gejala-gejala ciri-ciri fisik tertentu, itu jadinya nanti malah label dan stigmatik terhadap orang-orang. Jadi semua kita bisa, saya Alifah bisa berpotensi belajar kejahatan lalu di kemudian hari melakukan kejahatan, tapi jangan sampai ya. Tapi kita dalam kacamata yang lebih positifis, kita bisa kok mempelajari hal-hal yang baik dan tidak menjadi pelaku. Dan jangan lupa juga, jangan cuma tidak mau menjadi pelaku, jangan sampai juga menjadi korban kejahatan. Kita harus aware. Oke, udah itu segitu untuk tanggapan dari netizen. Dan segmen apa kata netizen ini sudah selesai, dan
seluruh rangkaian juga sudah selesai dan kita akan masuk ke closing. Maraknya kasus kematian pada remaja menjadi pukulan nyata bagi kita semua. Semoga dari diskusi ini, kita dapat lebih terbuka dan sadar dengan keadaan nyata yang sedang menerpa remaja di Indonesia. Kami berharap lingkungan sosial, seperti pendidikan, pemerintahan, lingkungan sosial hingga keluarga dapat lebih peduli lagi dan mulai terbuka untuk memahami pola-pola keadaan remaja saat ini. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk membawa perubahan positif dan mencegah terulangnya kasus-kasus tragis di masa depan. Terima kasih atas kesetiaan pemirsa yang telah menonton acara ini hingga akhir. Saya Alifa Agustin beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.